Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, hari ini kita bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Pada pekan ke-12 ini kita akan masuki pelajaran keempat ya, di pelajaran PAI, di mana pelajaran 4 ini akan mempelajari tentang puasa di bulan Ramadan. Ya, judul dari pelajaran 4 adalah bulan Ramadan yang indah. Anak-anakku sekalian, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, di mana pada bulan Ramadan itu kaum muslimin di seluruh dunia diwajibkan menjalankan ibadah puasa atau ibadah saum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang berlipat ganda bagi orang yang melaksanakan ibadah pada bulan Ramadan. Oke, kita mulai pembahasan kita tentang puasa. Kita awali dengan pengertian puasa. Puasa yang sering kita dengar di dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Sangsakerta. Ya, puasa itu upawasa dalam bahasa Sangsakertanya, di mana bahasa Sangsakerta itu biasa digunakan oleh orang-orang Hindu. Mana upawasa sendiri artinya adalah menahan diri. Jadi bukan hanya orang Islam saja yang puasa, tetapi orang non-Muslim pun, orang Kristen, orang Hindu juga itu suka berpuasa. Akan tetapi di dalam aturannya yang berbeda-beda. Ya, misalnya kalau di Hindu itu ada yang seharian penuh atau sehari semalam puasanya, ya, dengan cara bertapa atau menyepi. Ya, itu. Nah, di dalam bahasa Arab atau puasa di dalam bahasa Arab istilahnya yaitu as-saum atau asyam. Itu yang lebih dikenal di dalam agama kita. As-saum atau asyam itu berarti menahan atau mencegah. Jadi saum itu sama maknanya dengan al-imsaku, menahan atau mencegah. Dimana ketika puasa kita sering mendengar istilah imsak. Ya, imsak itu berarti mulainya menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan terhadap puasa. Itu menurut bahasa, ya. Selanjutnya, puasa menurut istilah adalah menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa, serta mengendalikan diri dari hawa nafsu mulai dari terbit fajar sidik sampai matahari terbenam. Jadi itu aturan puasa di dalam Islam itu mulai dari terbitnya fajar sidik sampai terbenam matahari. Jadi tidak seperti puasanya orang di luar Islam, ada yang sampai sehari semalam atau bahkan 1 minggu puasa terus menerus. Ya, kita lanjutkan tentang sejarah puasa di bulan Ramadan. Jadi sebelum disyariatkannya puasa di bulan Ramadan, puasa yang wajib pada masyarakat Islam zaman Rasulullah itu yaitu puasa tanggal 10 Muharram. Nah, tapi setelah adanya perintah untuk melaksanakan puasa bulan Ramadan, maka puasa 10 Muharram itu menjadi sunat hukumnya. Di mana puasa bulan Ramadan itu diperintahkan atau mulai diwajibkan
seiring dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183, yaitu di akhir bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah atau sekitar 624 Masehi. Nah, sekali lagi, di awal diwajibkannya puasa bulan Ramadan itu seiring dengan turunnya surat Al-Baqarah ayat 183, di mana surat Al-Baqarah itu berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Nah, di dalam Quran surat Al-Baqarah tadi, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang yang berpuasa dengan baik itu akan mendapatkan predikat takwa, di mana arti dari takwa itu sendiri adalah melakukan semua perintah Allah dan menghindari semua larangannya. Jadi orang-orang yang sungguh-sungguh bertakwa maka hidupnya akan tentram, bahagia. Kemudian nanti di akhirat itu sudah pasti akan mendapat syafaat dari Allah, sehingga menempatkan orang takwa itu di tempat yang sebaik-baiknya, yaitu tempat di surganya Allah. Anak-anakku sekalian, selain mendapat predikat takwa, orang yang berpuasa itu, kata Nabi, akan mendapatkan dua kegembiraan. Ya, di mana di dalam hadis disebutkan lisoimi farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Jadi orang yang berpuasa itu akan meraih dua kegembiraan. Yang pertama, kegembiraan ketika berbuka puasa, atau di dalam pengertian lain iftar itu diartikan sebagai hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri. Dan kegembiraan yang kedua yaitu ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Demikianlah anak-anakku sekalian pembahasan tentang pengertian dan sejarah puasa di bulan Ramadan. Ya, seperti biasa di akhir pembelajaran kita ada tugas. Silahkan ini dikerjakan dengan sebaik-baiknya, tentunya dengan memperhatikan apa yang sudah disampaikan di dalam video ini. Ya, jadi jangan asal ngisinya. Itu saja. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.